Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fatimah Jara, NPM 253522041. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari modul akuntansi keuangan dasar. Akuntansi adalah suatu proses, yaitu proses pencatatan, pengolahan, dan peringkasan transaksi. Akuntansi tidak sekadar proses pencatatan, pengolahan, dan transaksi belaka, melainkan meliputi juga penafsiran terhadap hasil dan proses-proses tersebut. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara struktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu bekerja sama dalam kelompok secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang dipilih. Strukturnya ada direktur atau owner, manajer keuangan, manajer personalia, manajer usaha, manajer pemasaran, lalu staf. Jenis usahanya ada 3, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, jadi menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan terhadap barang tersebut, seperti warung, dealer, toko serba, dan lain-lain. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa, seperti nail art, salon, atau ojek. Lalu, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang tersebut, seperti pabrik sepatu, pabrik baju, dan pabrik roti. Lalu, bentuk perusahaan. Di situ ada usaha perorangan. Usaha perorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang, seperti usaha pertanian, jasa, dan perdagangan. Lalu ada firma. Firma adalah suatu persekutuan atau perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama para sekutu atau anggotanya. Firma berarti bersama, yaitu nama orang atau sekutu yang digunakan menjadi nama perusahaan. Lalu ada CV. CV yaitu persekutuan komanditer, merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum, di mana persekutuan ini akan ada bertindak sebagai pengelola dan penyumbang modal. CV banyak dilakukan di dalam bidang jasa, kontraktor, dan perdagangan. Status hukum untuk CV yaitu bukan usaha berbadan hukum, sebab tak ada peraturan tertentu yang mengaturnya, sehingga kerap dipilih oleh para penggiat usaha kecil menengah, yaitu UKM. Syarat pendirian CV didirikan oleh minimal 2 orang, tapi tidak mendirikan WNA sebagai pendiri. Pendirian berbentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, didaftarkan ke sistem administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM atau disebut Kemenhumham. Untuk nama usaha, CV tak ada peraturan secara khusus yang mengatur nama perusahaan, sehingga bisnis perseroan terkadang bisa memiliki kesamaan nama dengan perusahaan CV lain. Untuk modal usaha, tak ada peraturan khusus lagi perihal modal usaha, tak ada besaran modal dasar yang wajib dimiliki oleh disatukan para pendiri. Lalu ada PT atau disebut perseroan terbatas. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Status hukumnya, PT saat ini didirikan harus sesuai dengan peraturan tertulis dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Syarat pendirian didirikan oleh minimal 2 orang yang sama-sama
mengambil bagian saham. Keduanya adalah warga negara Indonesia atau WNI. Tetapi dalam aturan penanaman modal asing atau PMA, warga negara asing atau WNA diperbolehkan sebagai pendiri. Pendirian berbentuk akta notaris, dibuat dalam bahasa Indonesia. Harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya berstatus badan hukum. Untuk nama usaha, PT namanya telah diatur secara khusus dalam Pasar 16 UU Nomor 40 Tahun 2007, yakni nama perseroan harus didahului dengan frasa perseroan terbatas atau disingkat PT. Nama perseroan tidak boleh sama atau mirip dengan PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah RI seperti yang diatur PP nomor 26 tahun 1998. Modal usaha. PT modal usaha yang digunakan diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa modal dasar perseroan ditentukan sebagai berikut. Modal dasar minimal 50 juta rupiah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Dari modal dasar tersebut, minimal 25% atau sebesar 12.500.000 harus sudah ditempatkan dan disetor para pendiri perseroan selaku pemegang saham perseroan. Untuk perusahaan lainnya adalah perusahaan daerah, suatu produksi yang bersifat memberi jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah. Bentuk perusahaan terakhir adalah Perum, salah satu bentuk badan usaha milik negara atau BUMN yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan umum atau Perum memang dimiliki oleh negara, tetapi tujuan utamanya ada dua, yaitu melayani rakyat dan juga mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sekian pemaparan saya dari modul akuntansi keuangan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.